Kami akan memulai perdebatan pada hari ini dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, moderator yang telah memimpin jalannya perdebatan, saudara tim berpikir kami yang berbahagia. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fitur Dr. Venda Putra sebagai pembicara pertama dan rekan-rekan saya Humaira Altafunisa Prasetyo sebagai pembicara kedua dan Fatima Amira Arsa sebagai pembicara ketiga. Kami berasal dari tim Semanike 1 sebagai tim pemerintah. Dengan ini kami mendukung mosi yang telah ditetapkan. Adapun mosi yang telah kami dapatkan yakni Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Setelah kita mengetahui mosi yang telah kita dapatkan, mari Dewan Juri kita definisikan mosi yang telah ditetapkan. Pada mosi ini terdapat 5 variabel Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama yakni Dewan. Dewan merupakan sekumpulan. Dan yang kedua inisiatif swasta, yakni segala bentuk usaha kebijakan yang dilakukan non pemerintah. Dan yang ketiga aksesibilitas, yakni tingkat kemudahan. Dan yang keempat kesehatan mulut, yakni kondisi sehat pada gigi dan mulut. Dan yang kelima pemerintah, yakni lembaga resmi negara. Dewan Juri yang terhormat, setelah kita mengetahui definisi mosi tersebut, mari kita meninjau latar belakang mengapa Dewan Juri yang terhormat mosi ini layak untuk terus dibahas. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius. Permasalahan gigi seperti gigi berlubang dan penyakit gusi masih banyak dialami masyarakat dan berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari, terutama kualitas hidup, produktivitas, serta kemampuan belajar terutama pada anak dan remaja. Menurut Jurnal Universitas Pahlawan, sebagian besar masalah gigi sebenarnya dapat dicegah melalui pemeriksaan rutin, edukasi, kesehatan gigi sejak dini, serta akses layanan yang mudah dan terjangkau. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan gigi melalui penyediaan layanan yang lebih merata, edukasi menjadi solusi yang tepat dan diperlukan. Dengan memperkuat akses kesehatan gigi dan meningkatkan peran tenaga medis, masyarakat dapat memperoleh perawatan sejak awal sehingga mencegah kondisi yang lebih parah. Hal ini menunjukkan Dewan Juri yang terhormat bahwa perhatian terhadap kesehatan gigi bukan hanya kebutuhan individu, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut sumber World Health Organization (WHO), dalam konteks ini, setiap swasta melalui klinik, rumah sakit gigi, dan pemerintahan publik swasta dipandang oleh berbagai pihak alternatif yang lebih efisien dan juga meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mulut. Pendekatan ini berfokus pada efisien, operasional, inovasi, teknologi, dan respon baik Dewan Juri yang terhormat terhadap kebutuhan pasien yang dapat melengkapi atau meningkatkan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, dan di sisi lain swasta berkembang pesat Dewan Juri yang terhormat dan penyediaan layanan lebih cepat, aman, dan lebih produktif. Dilansir dari berdasarkan penelitian di Kabupaten Sleman, masyarakat lebih banyak memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta karena dianggap swasta lebih canggih dan lebih produktif. Pemanfaatan fasilitas swasta sudah mencapai 52 Dewan Juri yang terhormat, sedangkan pemanfaatan fasilitas pemerintah hanya 37,6% Dewan Juri yang terhormat. Hal ini menandakan Dewan Juri yang terhormat bahwa tingkat profesional atau preferensi terhadap layanan swasta lebih cepat dan lebih aman Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, setelah kita mengetahui latar belakang, mari kita meninjau argumen kami sebagai tim pemerintah bahwa kami setuju dengan mosi yang telah ditetapkan, yakni yang pertama, inisiatif swasta lebih efisien dan responsif. Sektor swasta tidak terikat prestasi panjang seperti pemerintahan karena kemampuan memberikan pelajanan lebih cepat dan
fleksibel. Kehadiran klinik dan rumah sakit gigi swasta memberikan alternatif layanan di luar fasilitas pemerintah dengan terhormat, sehingga masyarakat tidak bergantung pada satu sistem saja, melainkan dapat bergantung pada fasilitas yang lebih aman, cepat, dan nyaman. Maka dari itu, kami sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi yang telah ditetapkan. Bangga menjadi tim pemerintah. Baik, perkenalkan, nama saya Humaira Alta Funisa Prasetyo sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah dari tim Semanika. Di sini saya akan menjelaskan argumen kami lebih dalam lagi yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama. Dan argumen pertama kami yakni inisiatif swasta lebih efisien dan responsif dan juga inovatif. Perusahaan intensif finansial untuk meningkatkan kualitas lebih banyak di swasta daripada di negeri. Bisa kita lihat saja dari segi pelayanan. Di swasta tidak perlu mengantri panjang-panjang, tidak seperti di negeri yang sangat banyak antrinya. Dan misalnya kita mengalami sakit gigi dan juga sakit gigi itu sudah lumayan parah, bagaimana kita harus mengantri lebih dahulu? Bagaimana? Lalu juga kita bisa lihat juga di swasta itu teknologinya itu lebih canggih, dan dokter di swasta itu dapat menangani satu dokter satu pasien. Namun di negeri itu satu dokter bisa untuk 3 pasien, dan itu lebih jelas kalau misalnya dokter gigi di swasta itu lebih responsif. Mengapa? Karena jika kita menjelaskan tentang keluhan kita lebih banyak, lebih dalam lagi, dokter itu pasti mendengarkan. Namun kalau di negeri, apakah dokter itu bisa mendengarkan dengan baik? Karena masih banyak pasien yang mengantri di luar sana. Lalu sektor swasta tidak terikat dari birokrasi panjang seperti di pemerintah, sehingga mampu memberikan pelayanan lebih cepat dan juga fleksibel. Sekarang banyak sekali rumah sakit di swasta itu yang bisa memberikan layanan itu bisa 24 jam, lalu bisa menggunakan melalui handphone dan lain sebagainya. Dan juga sekarang di swasta juga melayani booking online, atau ketika kita sebelum datang ke rumah sakit swasta itu kita bisa membookingnya secara online atau mengisi antrian. Jadi kita tidak perlu antri lama-lama dan langsung ke dokter gigi tersebut. Namun ketika kita di negeri, kita harus mengisi data-data terlebih dahulu, apalagi ketika kita menggunakan BPJS. BPJS itu terlalu ribet untuk kita, misalnya mengantri ke dokter gigi tersebut. Lalu juga studi jurnal DPI menemukan skor kepuasan yang lebih tinggi di klinik swasta daripada di klinik negeri. Ini bisa dibuktikan melalui misalnya di klinik negeri itu misalnya banyak pasien, tapi apakah pasien tersebut mengalami kepuasan yang baik? Dan juga pelayanannya juga tentu sangat beda daripada di swasta. Dan di swasta tentu pasien akan sangat puas dengan pelayanan yang sudah diberikan oleh dokter. Dan sekarang banyak sekali rumah sakit swasta yang mencari dokter profesional, dan juga gaji dokter spesialis itu lebih, atau dokter swasta itu lebih tinggi daripada dokter yang ada di negeri. Dan menurut Tempo.co, dokter spesialis pemerintah sering pindah bekerja ke rumah sakit swasta karena tergiur gaji yang tinggi. Dan bisa dijelaskan menurut Deals.com, pada tahun 2024 gaji dokter yang sudah PNS itu 2 juta sampai 5 juta saja. Namun gaji dokter yang di swasta 7 juta sampai bahkan 10 juta. Itu bisa kita lihat perbandingannya 2 kali lipat daripada di dokter swasta. Dan juga dokter-dokter juga memiliki teknologi dan fasilitas yang baik seperti ruangan sendiri, ruangan ber-AC, tapi di negeri belum tentu dokter-dokter mendapatkan fasilitas tersebut. Dan juga tidak seimbang dengan biaya kuliah yang mereka dapat. Kuliah dokter gigi itu bisa sangat lama sekali, apalagi dokter spesialis. Dan juga dokter gigi itu UKT-nya bisa sampai 20 juta ke atas. Belum uang pembangunan untuk dokter yang di mandiri. Dan juga ketika
kita bekerja di swasta, itu gaji itu dapat kita balikan lagi dan sesuai dengan biaya kuliah yang sudah kita keluarkan. Beda dengan di negeri, sudah kuliah mahal-mahal, tapi ketika kerja di negeri gajinya tidak sesuai. Dewan juri yang terhormat, dan juga banyak masyarakat yang puas dengan layanan di swasta daripada di negeri. Dan tim kami menegaskan bahwa tim kami setuju dengan mosi yang sudah diberikan. Pelayanan di swasta lebih baik daripada pelayanan di negeri. Baik, di sini saya Fatima Amir Arsyad sebagai pembicara ketiga menegaskan bahwasannya kami sangat mendukung mosi yang telah diberikan oleh juri yang mengatakan bahwasannya Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Dewan juri yang terhormat, mosi ini sangatlah relevan dengan kondisi saat ini, yang dimana banyak masyarakat lebih memilih berobat di rumah sakit milik swasta daripada rumah sakit milik negeri atau pemerintah. Karena lebih efisien dan responsif, juga teknologi yang digunakan lebih memadai, dan swasta juga menyediakan pilihan alternatif yang lebih variatif. Salah satunya termasuk pada layanan kesehatan mulut seperti perawatan gigi. Meskipun biayanya lebih tinggi, tapi beberapa orang telah membuktikan bahwasannya mereka lebih puas untuk berobat ke dokter di swasta daripada dokter di negeri. Dewan juri yang terhormat, swasta mampu menyediakan layanan yang lebih cepat, inovatif, dan juga beragam, sehingga pasien lebih puas saat berobat di swasta. Dewan juri yang terhormat, gaji dokter dan perawat juga mempengaruhi efektivitas hasil kerja dokter dan perawat. Faktanya, Dewan juri yang terhormat, menurut Tempo.co, dokter spesialis pemerintah sering pindah bekerja dari rumah sakit pemerintah ke rumah sakit swasta karena gajinya yang lebih tinggi. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, biaya kuliah untuk dokter spesialis terutama tentunya sangatlah tinggi, hingga puluhan sampai ratusan juta. Maka dari itu, bagaimana bisa uang yang dikeluarkan begitu banyaknya saat bekerja di rumah sakit negeri hanya mendapatkan gaji 2 hingga 5 juta saja? Ini sangat berbanding terbalik daripada rumah sakit yang ada di swasta yang memberikan gaji 5 hingga 10 juta per bulannya. Dewan juri yang terhormat, tentunya kami sebagai pasien lebih memilih jika sedang memiliki penyakit kronis atau penyakit gigi yang sedang kita bahas kali ini, tentunya kami akan memilih untuk berobat ke rumah sakit swasta daripada ke negeri. Karena aksesibilitas dan juga kemudahannya untuk kita bisa mendapatkan obat sehingga bisa sembuh lebih cepat dan lebih efisien. Dewan juri yang terhormat, studi di jurnal DPI menemukan skor kepuasan yang lebih tinggi di klinik swasta daripada di klinik negeri. Mengapa demikian, Dewan juri? Karena seperti yang sudah kami jelaskan tadi,
beberapa dari lapisan masyarakat, termasuk lapisan ke atas, lapisan menengah, dan lapisan menengah ke bawah, tentunya lebih suka atau lebih tertarik untuk berobat di rumah sakit swasta. Dewan juri yang terhormat, dengan ini kami menyatakan kami sangat mendukung dan kami sangat setuju dengan mosi yang telah diberikan. Sekian dari kami dan wassalamualaikum